I didn't want you to... Heart is beating so. Get to watch you suffer. Good deal. Film diawali memperkenalkan kita dengan Chris Hardy, yang merupakan seorang ilmuwan. Pada suatu malam yang tenang, tiba-tiba, dua orang perampok menyambangi rumah Chris. Kedua perampok ini bernama Toby dan David. Kemudian, mereka mengikat dan menyiksa Chris. Sedangkan istri Chris disiksa dan diperkaos, tepat di depan mata kepala Chris sendiri, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling menyakitkan bagi Chris, putrinya yang baru berusia 6 tahun, juga ikut diperkaos oleh kedua rampok bejat ini. Chris yang dalam kondisi terikat dan sekarat, hanya bisa menangis dan meraung sejadi-jadinya. Melihat istri dan anaknya diperkaos dan dihabisi, sementara Chris sendiri tidak berdaya untuk menolong mereka. Seminggu kemudian, kita diperkenalkan dengan Jack, pengacara yang akan menangani kasus pembunuhan anak dan istri Chris. Ternyata kedua pelaku, yaitu Toby dan David, sudah berhasil ditangkap oleh polisi dan akan segera menjalani masa persidangan. Namun ternyata, hanya David saja yang akan dihukum mati. Sedangkan Toby hanya dihukum 5 tahun penjara saja. Mendengar hal tersebut, tentu Chris sangat marah dan kecewa. Karena si pelaku utama, yang telah memperkaos dan menghabisi anak dan istri Chris, tak lain adalah Toby sendiri. Sedangkan David hanya melakukan perampokan saja. Jack mengatakan, kalau dari kesaksian Chris, tidak bisa digunakan di pengadilan, karena saat kejadian, Chris dalam kondisi setengah pingsan. Dan ternyata saat beraksi, Toby memakai sarung tangan, sementara David tidak. Sehingga di TKP, yang tertinggal hanya sidik jari David saja. Sehingga kesaksian dari Toby berhasil meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak terlibat dalam memperkaos dan menghabisi anak dan istri Chris. Alhasil, Toby hanya divonis penjara atas kasus perampokan saja. Mendengar hal itu, tentu Chris semakin hancur mengetahui pelaku utama justru mendapatkan hukuman yang sangat ringan. And then what happened? It's not what you know, Clyde. This is just how the justice system works. But this is a... Singkat cerita, sidang pun dimulai. Dan benar saja, si pelaku yang sesungguhnya, yaitu Toby, hanya dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan rekannya, yaitu David, yang tidak terlibat dalam menghabisi, serta memperkaos anak dan istri Chris, justru malah divonis hukuman mati, dalam waktu yang belum ditentukan. Selesai sidang, Toby mengucapkan terima kasih kepada Jack di depan puluhan wartawan. Chris yang menyaksikan dari kejauhan, tampak begitu sangat murka, melihat pembunuh istri dan anaknya, hanya mendapatkan hukum 5 tahun penjara. Chris juga marah kepada Jack, yang justru malah membela Toby, dengan membantu meringankan masa hukumannya. Akhirnya Chris pun bertekad, akan menghukum si pelaku, dengan caranya sendiri. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Jack ini telah naik jabatan, menjadi salah seorang jaksa tinggi, yang cukup disegani. Jack dan keluarga kecilnya, tampak hidup dengan begitu bahagia. Chester. Yeah, I do. Selesai sarapan, Jack dan para jaksa lainnya menyaksikan eksekusi mati David. Sebelum eksekusi dilakukan, David kembali membuat pengakuan untuk kesekian kalinya bahwa bukan dirinya yang telah memperkaos dan menghabisi anak dan istri Chris. Pelaku yang sebenarnya tak lain adalah rekan David sendiri, yaitu Toby, yang justru sudah bebas dari penjara 5 tahun yang lalu. Namun pengakuan dari David tentu sudah tidak ada gunanya lagi, karena bertentangan dengan bukti yang ada di TKP. Today.
Namun saat eksekusi akan dimulai, David malah tidak langsung tewas, kurang dari 1 menit kemudian. Seperti eksekusi pada umumnya, agar terdakwa tidak mati tersiksa. Namun kenyataan di lapangan, David justru malah menderita, sekitar hampir 5 menit, sebelum ajal menjemputnya. Tentu hal ini membuat para petugas keheranan. Dan setelah diselidiki, ternyata cairan eksekusi tersebut ada yang mencampurinya dengan cairan racun kimia. Hal itulah yang menyebabkan David tidak langsung mati cepat, tapi harus menderita terlebih dahulu. Jack pun mulai curiga kalau ini semua adalah ulah dari Chris yang mencampuri cairan racun kimia tersebut. Kecurigaan Jack diperkuat dengan kenyataan bahwa Chris adalah seorang ilmuwan ahli kimia yang ingin menuntut balas. Meskipun David sendiri bukanlah pelaku utama yang menghabisi anak dan istri Chris, tapi David juga terlibat dalam aksi perampokan malam itu. Dengan kata lain, Chris ingin mati dengan cara menderita, seperti yang dialami anak dan istrinya. Saat itu juga, Jack dan pasukan polisi bergegas menuju ke kontrakan Toby, karena mereka khawatir Toby juga akan dihabisi oleh Chris. I can't remember his name. 3 years at Marion. Berpindah ke Toby, yang sedang asik mengkonsumsi barang haram di dalam kamar kontrakannya. Namun tak lama kemudian, Toby dihubungi oleh seseorang yang memberitahu bahwa pasukan polisi akan segera datang untuk meringkus Toby. Jelas Toby menjadi panik karena dirinya mengira pasukan polisi datang untuk meringkus dirinya akibat penyalahgunaan barang haram. Mengingat saat ini, Toby sedang dalam pengaruh barang haram. Padahal kedatangan pasukan polisi hanya untuk memastikan agar Toby tidak menjadi korban kebrutalan Chris. What now? We're doing this. Si penelpon lantas memandu Toby untuk melarikan diri dari kejaran polisi lewat pintu belakang. Berkat arahan dari si penelpon, Toby bisa melarikan diri dengan mengancam seorang petugas sipir yang kebetulan ada di sana. Namun tanpa Toby sadari, orang ini adalah Chris yang sedang menyamar sebagai polisi. Setibanya di tempat sepi, Toby berniat menghabisi polisi ini, yang ternyata adalah Chris. Akhirnya Toby sadar, dirinya telah masuk ke dalam perangkap Chris. Tujuan Chris melakukan ini, tak lain adalah untuk balas dendam kepada Toby, si pelaku utama, yang telah memperkaos dan menghabisi anak dan istri Chris. Ternyata pistol yang Toby curi dari Chris, sudah Chris modifikasi sedemikian rupa, menggunakan jarum cairan racun kimia, yang pada akhirnya mengenai Toby. Sampai pada akhirnya, Toby mengalami kelumpuhan, namun masih bisa mendengar ucapan Chris, serta masih bisa merasakan sakit. Should be nice. It's all the other neurological feeling, everything, ever. Tourniquets. Saat itu juga, Chris membawa Toby ke markasnya. Di dalam markas tersebut, Chris sudah mempersiapkan peralatan khusus untuk menyiksa Toby. Chris sudah menunggu momen ini selama 10 tahun untuk balas dendam kepada Toby dengan cara yang sangat brutal. Chris akan memastikan Toby akan mendapatkan penyiksaan yang jauh lebih sakit dari yang dialami mendiang anak dan istrinya. Bahkan, Chris sengaja merekam aksi brutalnya ini. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan mayat Toby yang sudah dimutilasi menjadi 25 bagian. Jack pun semakin curiga kalau pelaku yang menghabisi Tony tak lain adalah Chris. Saat itu juga, Jack mengajak pasukan polisi untuk meringkus Chris di kediamannya. Singkat cerita, pasukan polisi langsung mengepung kediaman Chris dan bersiap dengan senjata masing-masing. Karena mereka khawatir, Chris akan melakukan perlawanan. Namun anehnya, Chris malah menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Padahal Chris memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri, membuat Jack semakin curiga kalau Chris sedang merencanakan sesuatu, yaitu dengan sengaja membuat dirinya tertangkap hingga dijebloskan ke dalam penjara. Chris yang sudah mendekam di penjara, kemudian diinterogasi oleh Jack. Jack meminta Chris mengakui semua perbuatannya, bahwa Chris lah yang telah menghabisi Toby.
serta memasukkan racun kimia ke dalam cairan eksekusi mati David, yaitu rekan Toby. I'm gonna ask. Yes, sir. Did you murder Clarence Sims? Did you murder him as well? Yes, I planned. I guess we're done. Jack berjanji, jika Chris mau mengakui perbuatannya, Jack akan membantu meringankan masa hukuman Chris. Akan tetapi, Chris hanya menanggapi ucapan Jack dengan santai sembari tersenyum. Chris lantas mengatakan kepada Jack, dirinya bersedia mengakui perbuatannya di depan hakim saat pada sidang di pengadilan nanti. Asalkan Chris membawakan kasur dan bantal, agar Chris bisa tidur dengan nyaman selama mendekam di penjara ini. Jelas saja Jack menolak memberikan Chris kenyamanan seperti itu, karena Chris akan diperlakukan sama seperti seluruh tahanan di penjara ini yang tidak memiliki fasilitas seperti kasur dan juga bantal. Bet you a jury would agree, or the one who makes deals with murder. Yeah, well, since you are a murderer. You're gonna have wrenches or four, dumbass. Frankly, I don't think I'm gonna be able People, let me think about that for a second. Namun rekan-rekan Jack menyarankan agar dirinya menuruti keinginan Chris, agar Chris segera mengakui perbuatannya, dan kasus ini akan cepat selesai. Pada akhirnya, Jack menuruti keinginan Chris, membawakan kasur dan bantal, sehingga membuat tahanan lain kesal, karena mereka menganggap Chris diperlakukan dengan istimewa. I don't think he likes me. Dresses a lack of reciprocity. Namun di keesokan harinya, Jack ditelepon oleh istrinya, memberitahu terkait anak mereka, yang mendapat sebuah kiriman kaset video, yang mana video tersebut memperlihatkan ketika Chris menghabisi Toby dengan cara yang sangat brutal. Namun saat beraksi di dalam video tersebut, Chris memakai sebuah topeng untuk menutupi seluruh wajahnya, sehingga bisa dipastikan tidak ada bisa yang menebak kalau pelaku menghabisi Toby tak lain adalah Chris. Alhasil, setelah menyaksikan rekaman video tersebut, sekarang anak Jack menjadi trauma. Mendengar itu, tentu Jack semakin marah kepada Chris, karena Jack yakin Chris lah yang mengirim video tersebut. Namun lagi-lagi, Jack tidak bisa berbuat banyak, karena tidak memiliki bukti. Sedangkan Chris sendiri, seperti biasa, menanggapi tudingan dari Jack dengan santai sembari tersenyum sinis. My house of him killing the possible warden. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Akan tetapi, Chris malah mengingkari janjinya kepada Jack yang akan mengakui perbuatannya di pengadilan. Requested. Have anything to say? Stan? And the prosecutor. Kenyataan di lapangan, Chris justru menyangkal semua tuduhan dengan argumen yang cukup valid. Tanpa didampingi seorang pengacara, Chris berhasil membela dirinya sendiri dengan begitu piawai dan cerdas. Sehingga pada akhirnya, Chris berhasil meyakinkan si hakim bahwa dirinya tidak bersalah. Ternyata selama 10 tahun terakhir, Chris belajar tentang hukum hanya untuk persidangan ini saja. Si hakim yang tidak ingin ambil pusing, langsung ingin mengetuk palu untuk menyatakan bahwa Chris tidak bersalah dan harus segera dibebaskan. Saat si hakim hendak mengetuk palu kebebasan, Chris langsung bertepuk tangan dan tertawa sembari geleng-geleng kepala. Chris sama sekali tidak menyangka si hakim dengan mudah mengetuk palu kebebasan hanya berdasarkan argumen dari mulut tersangka. Sama halnya seperti yang terjadi pada persidangan 10 tahun yang lalu, di mana pembunuh istri dan anak Chris cuma dihukum 5 tahun saja, hanya berdasarkan pembelaan dan pengakuan dari mulut si pelaku semata, sehingga mengabaikan motif si pelaku, bukti di TKP, hingga kesaksian dari saksi mata, yang tak lain adalah Chris sendiri. Given it Mr. Rice's motion and I will... I think I will excuse you. And you were about to let me walk right. Folks, you all hang out. Whatever Dari persidangan hari ini, membuat Chris semakin yakin kalau hukum di negara ini sudah begitu sangat bobrok. Selama persidangan berlangsung, Chris mempermalukan si hakim habis-habisan, termasuk mempermalukan Jack, jaksa yang begitu disegani. Si jaksa yang juga terlibat, meringankan hukuman si pelaku, yang telah menghabisi anak dan istri Chris, yaitu Toby. Sehingga tanpa ragu lagi, Chris pun langsung membuat pengakuan, bahwa memang benar, dirinya lah yang telah menghabisi Toby, dengan cara yang sangat brutal, termasuk mencampurkan racun kimia, ke dalam cairan eksekusi David, sehingga membuat si terdakwa itu, tewas dengan cara yang sangat menyakitkan. Si hakim yang tak terima sudah dipermalukan, ia langsung memvonis Chris, hukuman penjara seumur hidup. folks, you all hang out. Whatever happened to right and wrong? Of course. I see you later, Nick. Setibanya di penjara, Jack kembali menginterogasi Chris terkait kronologi pembunuhan Toby. Tanpa ragu sedikit pun, Chris langsung menjelaskannya secara detail dan terperinci.
Mendengar penjelasan dari Chris, Jack langsung bergidik. Ia sama sekali tidak menyangka, balas dendam bisa merubah Chris menjadi manusia paling brutal. Setelah menjelaskan semuanya, Chris kembali meminta difasilitasi, yaitu sebuah iPad, untuk menonton film-film kesukaannya, termasuk dibawakan makanan mewah, yang harus dipesan langsung, dari hotel bintang 5. Apabila Jack menolak permintaannya, Chris mengatakan, pengecara yang membela Toby dulu, dipastikan akan tewas. Go home. You go to prison. Have to give me something in return. A 20-ounce porterhouse steak and palm frites. Go Shade and Clyde, you gotta have some. Namun kali ini, Jack tidak langsung menuruti keinginan Chris, karena ia khawatir, Chris kembali akan ingkar janji. Saat itu juga, Jack menghubungi keluarga si pengecara, untuk memastikan, apakah si pengecara baik-baik saja. Setelah berhasil terhubung, si keluarga langsung mengatakan kepada Jack, kalau si pengecara sudah 3 hari tidak pulang, dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Mendengar itu, sontak Jack pun curiga, kalau pengecara Toby itu, telah diculik oleh Chris, sekitar 3 hari yang lalu, atau sebelum Chris diringkus oleh polisi. Saat itu juga, Jack langsung menyuruh para polisi, memenuhi permintaan Jack tadi, yaitu sebuah iPad, serta menu makan mewah, dari hotel bintang 5. Agar Chris mau buka mulut, terkait keberadaan si pengecara. Para polisi yang masih kesal kepada Chris, tidak langsung menuruti permintaannya. Mereka sengaja menunda, memenuhi permintaan Chris, selama 20 menit. Singkat cerita, menu hidangan bintang 5, akhirnya sampai juga kepada Chris. Chris langsung menikmati, hidangan makanan mewah tersebut. Semua tahanan yang melihat itu, semakin marah kepada para aparat, yang memperlakukan Chris, dengan begitu istimewa. Jack langsung menginterogasi Chris, terkait keberadaan si pengecara, sesuai janji Chris sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Chris langsung memberitahu Jack, di mana alamat lokasi, si pengecara itu ia kurung. Namun Chris tidak yakin, apakah si pengecara itu masih hidup. Karena pihak polisi, terlambat selama 20 menit, membawa makanan yang Chris inginkan. Seconds north. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Jack dan pasukan polisi langsung menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Chris. Mereka mulai menggali tanah, yang mana ternyata si pengecara ini dikubur hidup-hidup oleh Chris sejak 3 hari yang lalu. Setelah kuburan berhasil digali, ternyata si pengecara ini sudah tewas di tempat karena kehabisan oksigen sekitar 20 menit yang lalu. Hal itu bisa diketahui dari monitor tabung oksigen yang durasinya telah disetting oleh Chris. Andai saja pasukan polisi mengantar makanan yang diminta oleh Chris tepat waktu, mungkin si pengecara ini nyawanya masih bisa diselamatkan. Jack semakin dibuat kucar-kacir ketika ia mendapat kabar perihal Chris yang telah menghabisi rekan satu selnya sendiri, di mana teman satu sel Chris ini juga adalah seorang terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Jack semakin bingung, apa sebenarnya yang Chris inginkan. Because you couldn't keep your Was it work when you taught your wife and daughter would feel good? wife and daughter can't feel. Setelah itu, rekan Jack membawanya menemui seseorang yang kenal baik dengan Chris. Setelah bertemu, si rekan langsung memberitahu Jack kalau Chris adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius. Karena kejeniusannya itu, Chris sampai direkrut oleh organisasi pasukan elit khusus bertugas di Afghanistan. Chris bertugas meracik bahan peledak level tinggi, menggunakan cairan kimia yang Chris ciptakan sendiri dengan kejeniusannya. Si rekan sangat yakin, bukan polisi yang berhasil menangkap Chris, tetapi Chris lah yang memang dengan sengaja menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Tidak ada yang tahu pasti apa sebenarnya tujuan Chris sengaja mendekam di penjara. Tapi yang pasti, ini berkaitan dengan balas dendam, termasuk kemarahan dan kekecewaan Chris terhadap sistem hukum bobrok di negara ini. Made of carbon fiber. Just assume that this guy can heal. For the next piece, you can't stop him. Paralegal will have him out of there by now. Di keesokan harinya, Jack dan si rekan langsung mendatangi si hakim. Jack dan si rekan mendesak agar si hakim menjatuhi hukuman mati terhadap Chris. Karena hanya dengan begitu, barulah kebrutalan Chris bisa dihentikan untuk selamanya. Si hakim yang memang benci kepada Chris, yang telah mempermalukannya di pengadilan, tentu dengan senang hati memvonis hukuman mati terhadap Chris. Lalu tiba-tiba, ponsel si hakim berdering. Dan setelah diangkat, ponsel itu malah meledak dan langsung menewaskan si hakim. Wait, you gonna take that?
Hello? Sebelum si hakim ini sempat menjatuhi hukuman mati terhadap Chris, Jack semakin curiga kalau ini semua adalah ulah Chris. Namun yang membuat Jack heran, bagaimana Chris melakukan semua ini. Sedangkan semua orang tahu kalau saat ini Chris sedang mendekam di dalam penjara. Kemudian, Jack kembali menemui Chris dan bertanya, kenapa Chris tetap membrutal, menghabisi si pengecara dan si hakim. Padahal dendam Chris seharusnya sudah terbalaskan, yaitu setelah Chris berhasil menghabisi kedua pelaku yang telah menghabisi anak dan istrinya, yaitu David dan Toby. Menanggapi itu, Chris langsung menjelaskan kalau tujuannya sekarang bukan lagi untuk balas dendam pribadi. Tujuan utama Jack sekarang adalah untuk memperbaiki sistem hukum di negara ini yang sudah sangat bobrok. Clyde, this thing that brought you and I just to elude you and drop all charges by 6. I kill everyone. Mendengar itu, Jack pun menegaskan dirinya tidak akan membiarkan Chris membrutal lebih jauh lagi. Bagaimanapun caranya, Jack akan berusaha menghentikan Chris. Menanggapi itu, Chris kembali membuat permintaan, yaitu dilepaskan dari penjara sebelum jam 6 pagi esok hari. Apabila permintaannya itu ditolak, maka kali ini, semua rekan Jack akan tewas. Jelas saja Jack menolak, membebaskan seorang napi brutal seperti Chris, yang bisa membahayakan warga sipil. Hello. Together and bring them to the prison. Property holdings. Untuk memastikan keselamatan semua rekannya, Jack mendesak mereka semua agar tidak meninggalkan gedung ini sebelum jam 6 pagi esok hari. Jack dan semua rekannya ini sengaja begadang semalaman karena mereka khawatir dengan ancaman dari Chris yang akan menghabisi mereka semua. Singkat cerita, jam 6 pagi telah lewat dan tidak terjadi apa-apa terhadap mereka semua. Mereka semua sangat lega mengetahui kalau ancaman dari Chris hanyalah sebuah gertakan semata. Kemudian, mereka bersiap hendak pulang ke rumah masing-masing. Sebagian rekan Jack langsung masuk ke dalam mobil, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, sebagian rekan Jack tewas akibat ledakan tersebut. Menyaksikan sebagian rekannya tewas, tentu membuat Jack semakin murka kepada Chris. Saat itu juga, Jack membawa Chris ke tengah lapangan penjara. Jack yang murka, langsung menghajar Chris habis-habisan. Jack kecewa kepada Chris, yang malah menghabisi rekan-rekannya yang tidak bersalah. Mendengar itu, Chris langsung mengatakan kalau semua rekan-rekan Jack adalah aparat korup yang memang pantas untuk mati. Chris menegaskan kepada Jack kalau ini baru permulaan saja. Chris akan terus membrutal, membantai para aparat korup yang gagal menegakkan keadilan sampai ke akar-akarnya. Karena hanya dengan cara ini, hukum bobrok di negara ini, sistemnya bisa segera diperbaiki. Di keesokan harinya, pemakaman rekan-rekan Jack akhirnya selesai dilakukan. Rekan Jack mengatakan, dirinya mulai khawatir, bisa saja kalau dirinya akan menjadi korban Chris selanjutnya. Mendengar itu, Chris langsung meminta si rekan agar tidak perlu khawatir. Karena Jack berjanji, ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di saat si rekan hendak pulang, tiba-tiba inilah yang terjadi. Akhirnya si rekan pun tewas akibat ledakan tersebut. Jack merasa sangat terpukul karena gagal melindungi semua rekannya dari kebrutalan Chris. Akhirnya Jack menghadap si wali kota untuk mengajukan surat pengunduran dirinya. Namun si wali kota menolak surat pengunduran diri dari Jack karena si wali kota sangat yakin hanya Jack satu-satunya orang yang bisa menghentikan kebrutalan Chris. Mengingat hanya Jack yang punya akses bebas menemui Chris kapan saja. Karena kurangnya bukti dan saksi yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini Chris masih belum dijatuhi hukuman mati. Selain itu, Chris adalah seorang ilmuwan yang mengetahui banyak hal terkait rahasia negara. Pemerintah khawatir jika mereka salah mengambil keputusan, Chris bisa membocorkan rahasia negara yang berpotensi memicu terjadinya perang. Rice, going to work, kids aren't going distracted. Lines of the city secure. Setelah itu, Jack memeriksa seluruh berkas aset yang dimiliki oleh Chris.
Jack pun menemukan satu berkas, yaitu surat kepemilikan gudang, yang Chris beli, sekitar 10 tahun yang lalu. Di mana lokasi gudang tersebut, berdekatan dengan penjara, di mana Chris mendekam. Here in the last 10 years. Something about it sticks out, right? Saat itu juga, Jack dan seorang rekannya, langsung memeriksa gudang tersebut. Dan betapa terkejutnya Jack, mendapati gudang tersebut, ada sebuah terowongan, yang terhubung langsung, ke dalam sel Chris. Kemudian, Jack memeriksa monitor CCTV, dan menyadari kalau Chris, sedang tidak berada di dalam selnya. Ternyata selama ini, pada tengah malamnya, secara diam-diam, Chris akan keluar dari selnya, yaitu untuk melancarkan aksi brutalnya, menghabisi para target, seperti membantai si hakim, dan seluruh rekan-rekan Jack. Di dalam sel Chris, Jack menemukan berkas agenda, target yang akan Chris habisi selanjutnya. Ternyata target yang akan Chris habisi, tak lain adalah si wali kota, dan seluruh pejabat tinggi lainnya, di mana para pejabat tinggi tersebut, akan melakukan pertemuan, malam ini di balai kota. Berpindah ke Chris, yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Chris lantas menyusup ke dalam balai kota, sembari membawa sebuah bom level tinggi, di mana Chris berencana, akan meledakkan balai kota tersebut, untuk menghabisi sang wali kota, berikut dengan puluhan pejabat tinggi lainnya. Better be safe than sorry. Singkat cerita, Jack tiba di balai kota, sembari membawa pasukan polisi, termasuk seorang ahli penjinak bom. Sementara Chris sendiri, sudah lebih dulu pergi dari sana. Kemudian, Jack dan pasukan polisi, mulai menggeledah balai kota ini, untuk menemukan bom tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka bisa menemukan bom itu. Namun sayangnya, bom itu tidak bisa dijinakkan di tempat, karena bom itu, memakai sistem waktu, yang dikendalikan oleh Chris, dari jarak jauh, menggunakan sebuah panggilan ponsel. Berpindah ke Chris, yang sudah kembali ke dalam selnya. Chris mulai memantau pertemuan si wali kota, bersama puluhan pejabat tinggi lainnya, di dalam balai kota tersebut. Pada saat yang sama, Jack pun datang, dan memohon kepada Chris, agar menghentikan aksi brutalnya. Jack sangat memahami, kemarahan dan kekecewaan Chris, terhadap sistem hukum, yang sangat bobrok di negara ini. Namun menurut Jack, dengan menghabisi seluruh pejabat dan aparat, bukanlah sebuah solusi yang tepat, untuk memperbaiki sistem hukum di negara ini. Jack yang seorang ahli hukum, berjanji kepada Chris, akan memperbaiki sistem hukum di negara ini, yaitu dengan cara bertahap, mengikuti aturan undang-undang yang ada, tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun. Namun Chris yang sudah terlanjur murka, menolak saran dari Jack. Menurut Chris, ini adalah satu-satunya cara, untuk memperbaiki sistem hukum di negara ini. Karena tidak ada pilihan lain, Jack langsung mengunci pintu sel Chris. Hingga tanpa ragu lagi, Chris langsung menekan pemicu bom tersebut. Tanpa Chris sadari, kalau bom tersebut, sudah Jack pindahkan, di bawah kasur sel Chris. Chris yang menyadari itu, hanya bisa pasrah, sembari menatap kalung, yang dibuat oleh almarhum putrinya. Sehingga pada akhirnya, Chris pun tewas, akibat sebuah ledakan besar, dari bom yang ia racik sendiri. Jack merasa sangat bersalah, karena terpaksa harus memakai cara ini, untuk menghentikan kebrutalan Chris. Untuk menebus rasa bersalahnya, Jack berjanji, akan memperbaiki sistem hukum di negara ini, seperti yang diinginkan oleh Chris. Namun dengan memakai cara yang benar, mengikuti undang-undang hukum yang berlaku. Kemudian, film pun selesai. Yeah, I didn't want you to... Heart is beating so. Get to what you suffer. Good deal.